warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Fatleja Jasmine dari Prodi Manajemen akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah Sukoharjo. Di sini saya bersama Pak Herman Jono sebagai pemilik dari Optik Sari Asih. Bisa dijelaskan sedikit tentang optik ini, Pak? Untuk Optik Sari Asih ini berdirinya atau mulai buka itu tanggal 11 bulan 11 1999 itu pada hari Sabtu dan alhamdulillah waktu itu kita bisa buka dengan buka sekali alhamdulillah sudah ada kita masukkan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Kenapa dulu memilih untuk membuka usaha optik ini, Pak? Masalah itu karena saya dalam bidangnya optik. Dulu sebelum saya buka optik, saya sudah mempunyai pengalaman. Itu pun saya pengalaman itu saya juga dari karyawan juga dari optik. Jadi saya teruskan aja itu untuk saya memilih untuk usaha ini. Kalau untuk mempromosikan produk ini menggunakan sosial media atau tidak, Pak? Waktu dulu ya kita dari awal, kalau dari awal itu kita memakai pamflet atau spanduk-spanduk. Spanduk-spanduk yang awalnya kita itu ya dari kertas kita sebar di ke pasar, misalnya di jalan-jalan kan itu. Atau bahkan itu pun kita ke rumah-rumah itu kita pamfletnya itu. Terus kemudian di samping itu kita juga pasang spanduk yang kecil itu kira-kira berat 40-60 kita pasang di desa-desa itu di pepohonan itu kan juga bisa untuk memberi tahu masyarakat bahwa ada optik di Sukoharjo, Optik Sari Asih. Kalau untuk zaman sekarang kan udah semakin berkembang ya, Pak. Itu menggunakan sosial media kah atau masih bersifat yang menggunakan brosur atau begitu? Itu kalau sekarang ini kan salah satu kita itu bisa kita juga punya kita sangat terbatas. Maaf, ini karena kita bekerja sama dengan BPJS. Dengan BPJS, jadi apapun kita yang terjadi kita sesuai aturan dari BPJS. Kan gitu. Kita sesuai dengan BPJS. Bahkan kalau kita itu nggak promosi lihat konten atau lewat media yang sekarang, kita itu sudah kita misalnya ada pasien datang ke rumah sakit dan jelas periksa mata kan dari pihak rumah sakit sudah memberitahu. Oh iya. Nah, kalau kelebihannya itu BPJS itu kita kerja sama itu nanti ditunjuk pasien itu mau ke optik mana ya, ternyata Optik Sari Asih bisa melayani BPJS untuk semua masyarakat. Gitu ya, Pak. Jadi direkomendasikan dari rumah sakit begitu? Ya, rumah sakit. Ya, di samping itu juga kan dari orang ke orang, mulut ke mulut lah yang mana gitu. Nah, kita jadi bisa mempunyai pelanggan yang lebih kan. Gimana cara Optik Sari Asih ini menjaga kualitas produknya, Pak? Kalau masalah produksi, kita menjaganya kita harus dari kita sudah juga pertama kita sudah bekerja sama dengan laboratorium yang salah satunya dari Jakarta, Surabaya, bahkan Semarang itu ada. Nah itu pun produk kita juga sudah sudah ada dari terdaftar di Kemenkes. Produk-produk kita contoh lensa itu sudah ada semua. Nah itu pun kita menjaga dari Optik Sari Asih ini juga berkomitmen untuk sesuai peraturan Kemenkes juga. Untuk sertifikasi apa saja yang sudah dimiliki oleh Optik Sari Asih ini? Untuk pertama, dari mulai awal kita sudah izin dari perindah. Kalau waktu dulu kan belum ada OSS,
MPP gitu belum ada kan. Ya kita sesuai aturan Perpemda pemerintah itu dulu di Dinas Perdagangan, ya kan? Kita izin namanya kalau itu SIUP dan TDP kalau dulu, tapi dulu juga itu dari dari yang keluarannya Satpol PP, Dinas Satpol PP itu namanya lingkungan hidup, tidak mengganggu lingkungan hidup, itu lingkungan sekitar tidak mengganggu, itu dari yang mengeluarkan itu dari Satpol PP, kantor Satpol PP. Kemudian yang untuk izin optiknya itu dari Dinas Kesehatan, semuanya ada. Kemudian untuk karyawan juga ada yang ijazah operasi optisi, jadi D3 itu namanya ARO Akademi Refraksi Optisi, lulusan dari Stikpus Agri Semarang. Itu di sini sudah 3 karyawan yang berijazah ARO Refraksi Optisi. Itu pun juga diminta dari Dinas Kesehatan, persyaratan semua karyawan sudah terlampir di Dinas Kesehatan. Apakah ada kendala terbesar dalam menjalankan optik ini, Pak? Ya bisa lah, kalau perdagangan kita bukan untuk bukan hanya kita tenaga kesehatan ya. Kita itu juga perdagangan bisnis ya. Kalau saingan bisnis tetap ada. Contohnya kalau kita itu ada mungkin promo-promo yang kita tidak lewat online, mungkin kita agak kurang ya kalau kalah sama begitu pihak-pihak yang sudah pakai online kan gitu. Karena kita ada keterbatasan untuk online karena ada terkait karena kerjasama aturan-aturan yang telah diberikan dari instansi juga gitu. Terus bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Ya, kita tetap meyakinkan aja kita, yang penting kita memberi kenyamanan untuk pelanggan atau untuk konsumen yang membutuhkan kacamata. Itu yang kita pegang utama, yaitu kita sesuaikan kemauan konsumen itu bagaimana. Pilih harga yang rendah, yang murah, yang terjangkau, atau yang sedang, bahkan sampai yang tertinggi pun ada. Di sini yang penting dipakai nyaman, dipakai sudah sesuai ukuran, sesuai permintaan, nyaman dipakai dan awet, terutama itu. Yang jelas paling yang disukai itu bagus dan harganya terjangkau gitu. Pertanyaan terakhir ya Pak, harapan Bapak untuk usaha optik ini itu ya, harapan kita ya kita bisa membantu yang umumnya untuk masyarakat konsumen yang membutuhkan kacamata. Itu apalagi kita sudah bekerja sama dengan pihak BPJS, itu karena BPJS sekarang sudah seluruh warga Indonesia itu bahkan diharuskan untuk BPJS. Nah, kita melayani seperti itu bagi misalnya BPJS itu kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahkan itu ada kelas yang namanya kelas PBI, kelas orang-orang tertentu yang mampu lah. Itu khusus untuk BPJS itu ada tingkat-tingkatannya seperti kelas 1, kelas 2. Itu tidak usah ditarik biaya, jadi sesuai anjuran dari BPJS. Jadi misalnya ingin kacamata, yaitu pilihnya kelas 1 ya kelas 1 disediakan tanpa ada tambahan biaya itu. Nah, yang itu yang pertama ya, kita membantu untuk masyarakat yang ingin membutuhkan. Terus yang kedua, kita juga ingin meningkatkan pelayanan untuk karyawan-karyawan sini, berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar optik Syariah ini bisa berkembang dan bisa maju dan bisa membantu lebih meyakinkan lagi pada konsumen atau pembeli. Demikian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ino yang sudah berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih atas waktu dan informasi yang
semoga Optik Sari Asih ini semakin berkembang, semakin sukses, dan bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi